Kementerian Agama Republik Indonesia dengan Ibu Ari Jumiati, Bapak Pengawas dan juga Bapak Ketua Komite, Bapak Kepala Madrasah, Bapak Ibu semua yang saya hormati. Langsung saja kami tutup poin karena waktu yang ditinggali semua. Jadi intinya begini Bapak Ibu, mohon maaf untuk berkas yang kami sampaikan ini hanya kami sampaikan kepada Pak Pengawas dan kepada Ibu dari Dewi. Jadi kami dari MTS 1 Sleman ini, dari kami diskusi berlima dulu, maka kami memutuskan bahwa program inovasi di MTS Negeri 1 Sleman ini adalah, walaupun mungkin ada kritikan, kok singkatannya nggak nyambung itu, tapi inilah yang kita dapatkan waktu itu. Jadi nanti masih bisa direvisi, yaitu namanya Presiden Pertama Sajadah Mulia. Nah, yang Presiden itu adalah singkatan dari progresivitas nilai akademik berkelanjutan, kemudian percepatan al-mater tahfidz sama, kemudian sampah jadi berkah dan madrasah berlingkungan adiliyah dan ramah anak. Mengapa kami memiliki 4 inovasi sekaligus? Ini kami punya alasan. Nah, satu alasan kami adalah ternyata MTS 1 Sleman ini kalau menurut sejarahnya di Sleman adalah MTS tertua, sehingga disebut MTS 1. Dalam tren masyarakat Jogja, yang namanya satu itu pasti yang terbaik. Tetapi kenyataan kita masih harus prihatin, tapi antara 10 MTS negeri se-Kabupaten Sleman. Sehingga itulah yang kemudian memunculkan kami semangat untuk membuat inovasi mengenai nilai akademik. Yang kedua, kalau Ibu Dewi tadi masuk di gerbang tertulis di sana brandingnya Madrasah Tahfidz, tetapi kita masih prihatin karena anak-anak kita ternyata masih punya masalah terhadap kemampuan baca tulis Al-Quran, apalagi tahfidz. Maka dari itu kemudian untuk yang keduanya kita ingin membuat standar mutu kira-kira begitu, bahwa anak MTS 1 Sleman kalau lulus pasti hafal juz amma. Sebenarnya kalau dibandingkan dengan program-program nasional, sebenarnya harusnya standar anak MTS tidak hanya juz 30, harusnya begitu. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ketiga dan keempat itu agak berkaitan. Yang pertama, yang ketiga yang pertama adalah karena kita punya sampah organik ini melimpah. Yang kedua sudah punya mesin produksinya, mesin pencacahnya maaf. Sehingga ketika kita maju di dalam adiwiyata baik di kabupaten, provinsi maupun nasional, nah kemudian kita bisa menciptakan produk itu, sehingga pada kesempatan ini setelah kami mendapatkan pelatihan inovasi madrasah, kita bertekad untuk MTS ini punya produk sampah organik dan layak jual, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian yang keempat, karena kita ada beban moral, bagaimanapun MTS ini kan sudah mendapatkan predikat sekolah adiliyah nasional. Nah, yang paling berat adalah mempertahankannya, membuat segenap warga madrasah ini berkarakter peduli terhadap lingkungan. Itulah yang menjadi beban berat proses belajar mengajar di MTS 1 Sleman. Sehingga kami berkeyakinan itu harus dijadikan sebagai program inovasi. Nah, tujuan dan indikatornya tadi secara intinya sudah kami sampaikan bahwa untuk tujuan yang pertama kita ingin menaikkan rata-rata nilai madrasah di antara 10 madrasah negeri se-Kabupaten Sleman. Di Sleman ada 10 madrasah negeri, Bu, dan kita ini selalu ranking terendah dalam hal akademik, yang itu padahal kita harusnya bisa. Ini bukan dalam rangka kita ingin sadar dan kita ingin merubah mindset kita untuk menuju yang lebih baik. Kemudian yang kedua, setiap lulusan minimal tahfidz juz amma, ini indikator yang kita tuliskan. Kemudian yang ketiga, mampu mengolah memproduksi sampah organik untuk dijual. Dan yang keempat,
nanti sampai pada indikator bahwa semua warga madrasah memiliki karakter cinta, sadar dan peduli lingkungan, sehingga nampak asli, sehat, nyaman dan kondusif untuk proses belajar mengajar. Ini hasil yang diharapkan. Mohon maaf ini karena saya ikuti form dulu ketika kami dilatih. Intinya kami tidak ingin mengulang-ulang lagi, kita lanjut saja. Nah, untuk sumber daya kita ada komite sangat mendukung. Kemudian juga berlima kepala madrasah, kepala TU, wakil kepala, peserta didik, orang tua, dan kita juga ingin menggandeng alumni serta pihak lain yang peduli terhadap pendidikan. Nah, langkah-langkah yang kita perlukan, nah ini karena memang kita mengikuti pelatihan itu pada bulan Oktober, kemudian agenda madrasah sudah begitu full, sehingga kami kesulitan untuk menuangkan dalam bentuk pelaksanaan pada bulan November Desember. Maka konsep ini kami aturkan kepada Ibu dari Pusdiklat. Kami insya Allah akan melaksanakannya efektif pada semester 2 di tahun 2023. Nah, kami nanti mohon bimbingan arahannya dan bagaimana sebaiknya. Beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaan program ini. Yang pertama, ini semua on proses, Bu. Jadi insya Allah sedang dalam proses kami menganalisa dan mengembangkan potensi siswa. Yang sudah kami lakukan adalah dari mulai menganalisa kemarin latihan PPAD, kemudian hasilnya kami coba kita buat, nanti bisa kami hasilkan filenya kalau memang diperlukan, ya kita buat menjadi tiga kelompok. Jadi kelompok tinggi, kelompok sedang, dan kelompok kurang. Kemudian kita juga mengedarkan Google Form ke anak-anak. Sekarang juga sudah kami rekap untuk menuliskan berapa target nilainya. Yang itu ternyata ketika saya membaca, saya sebenarnya ternyuh, dan mereka luar biasa. Semua pingin nilainya 90, 100. Ini luar biasa. Ya. Dan ini akan kita bannerkan di depan, di sebelah timurnya lab 1 dengan banner yang besar supaya terlihat setiap pagi dan itu menjadi energi positif. Kemudian ini perlu kita masyarakatkan, kita gandeng semua termasuk kepada orang tua. Yang ketiga, mengadakan KMC doa dan seruman. Mohon maaf, mungkin kalau dari judul saja ini biasa, tapi kita ingin melakukan dari sudut pandang yang berbeda. Karena memang selama ini sungkeman itu hanya dilakukan 3 hari menjelang PUN. Nah, kami ingin mencoba mengusulkan ini justru di awal semester supaya apa? Ridho walidain wasusul walidain itu justru dari awal terkondisikan. Karena ternyata menurut penelitian para psikolog, banyak anak itu nggak sukses karena orang tuanya mantel, marah dan sebagainya. Jadi mulai sedini mungkin sudah diikhlaskan, nah kamu sukses, kamu bisa sesuai target nilai kamu yang kamu torehkan di banner itu. Kira-kira semangatnya begitu. Kemudian merubah strategi pembelajaran, kami nanti akan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk meningkatkan merubah strategi pembelajaran kita supaya mungkin di semester 2 itu harusnya mungkin berapa ya, nanti kalau secara teoritis yang harusnya 70% latihan dan 30% teori. Kemudian yang kelima, yang ini juga belum pernah dilakukan adalah membuat progres report belajar siswa. Jadi nanti kita akan ciptakan sebuah buku kecil, buku saku, di mana kita harus melihat terus anak itu setiap hari harus menuliskan dia belajar apa. Orang tua ikut tanda tangan dan guru juga demikian. Kemudian yang keenam, menciptakan platform tempat ujian yang representatif. Mohon maaf, karena tempat ujian itu juga sangat menentukan. Media akan sangat menentukan di mana arah atau respon itu harus harus menuju gitu ya. Yang terakhir adalah mengadakan ulangan uji coba rekod rutin tiap minggu. Mohon maaf, jadi ini tryout ini juga sekaligus untuk memetakan. Nanti kita ciptakan 2 kelas terbaik, itu adalah yang tertinggi. Itu kita harapkan menjadi efek psikologis kepada anak. Dia akan malu, dia akan merasa tersisihkan ketika tidak berada di grup atau kelas yang terbaik. Kira-kira begitu harapannya. Kemudian mengenai program yang alma mater tahfidz sama, nanti ini apa yang kita tuliskan ini harus
ditindaklanjuti dalam bentuk rapat kerja madrasah, karena ini akan mengubah besar-besaran, karena selama ini kita belum terutama untuk semester terakhir ini kita belum pernah masuk jam 6.10. Nah, kita akan mencoba masuk jam 6.10 sampai jam 6.50. Kalau kemarin Pak Pengawas malah mengusulkan sampai jam 7. Dan kita akan menambah guru atau ustaz, karena ini harus menjadi keprihatinan kita semuanya. Kita madrasah tahfidz tertulis besar, tetapi mengapa kita tidak bisa melahirkan seorang tahfidz? Ya, maksudnya secara umum gitu ya. Insya Allah sudah ada. Maksudnya ini secara umum semuanya. Ya, sehingga nanti ke depan ketika PPDB kita akan berani garansi masuk di MTS 1 pasti apa juz nama. Nah, ini apa impian kita bersama. Kira-kira seperti itu. Kami percepat aja. Kemudian yang ketiga, program sampah jadi berkah atau sajadah. Sekali lagi kita kadang merasa perlu memperbaiki diri karena beberapa sekolah sudah studi tiru, studi banding ke sini Bu. Karena kita memang menjadi sekolah adiyata. Jadi yang benar itu mempertahankannya, memantaskan diri bahwa sekolah ini adalah layak untuk didatangi tamu untuk belajar. Nah, salah satunya kita akan membuat sampah ini menjadi berkah dengan membuat produk sampah organik. Tempatnya, wadahnya sudah ada. Nanti mungkin kalau mau dibutuhkan akan kami sampaikan foto-fotonya. Terakhir ya, berkaitan dengan madrasah berlingkungan adiyata dan ramah anak ini, mohon maaf kita ini kebetulan sudah ada piagamnya. Kami berharap piagam itu bukan sekedar benda mati, tetapi harus kita jadikan dalam tanda petik benda hidup, bahwa setiap orang serahkan jiwaan ketika dia punya prestasi pasti dipajang di kamarnya, di ulang tahun. Nah, kita berharap ini nanti akan dibangun semacam prasasti adiyata. Nah, sehingga orang akan bangga. Kemudian juga piagam ini harus kita perbanyak sehingga di setiap kelas mereka bisa menyadari bahwa kita adalah sekolah adiyata. Harapannya begitu. Nah, tentu semuanya ini harus didukung oleh frekuensi yang sama. Manakala sebuah program itu sebaik apapun kalau nanti frekuensi kita tidak sama, ya ini memang butuh terus usaha untuk menyamakan frekuensi. Saya kira di dalam program yang terakhir ini kita harus menyiapkan kader adiyata. Kita sudah punya, tetapi belum dioptimalkan. Kemudian menambah jumlah tulisan-tulisan tentang ini. Mohon maaf, filosofinya adalah kita ini mengurangi nasihat. Jadi daripada kamu kalau makan jangan sambil berjalan, mending di situ banyak kita kasih tulisan supaya mereka sadar dengan indranya, bukan karena selalu dinasihati. Harapannya itu sudah proses, nanti boleh diperesani. Ini memang untuk sampai detik ini belum bisa semuanya tampil, mohon maaf. Mungkin besok Pak Kristusian itu akan ada rapat dinas dalam rangka juga memantapkan program di semester 2. Saya kira demikian, kami mohon maaf jika banyak kurangannya. Terakhir tentang monitoring, kami mengusulkan bahwa setiap hari Senin nanti selalu setelah upacara ada walaupun 10 menit ada briefing, ada evaluasi, termasuk semua bapak ibu guru untuk proaktif. Intinya kalau kita membuka kesempatan ini kepada semuanya untuk merasa handal ini, saya yakin kok kita bisa. Saya yakin bisa, dan mohon kita semua yakin, karena sekolah kita 6 kelas ya, paralel 18, itu animo masyarakat sangat besar dan setiap saat pasti membuang murid, sehingga ini semoga menjadi potensi yang menambah kekuatan kita bersama. Terima kasih, mohon maaf saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.